Jadi kita harus memeriksa ulang pertanyaan tentang penderitaan ini. Saat kita menginvestigasi kehidupan dan buku Ayub, jadi kehidupan Ayub dan buku Ayub, kita juga harus memeriksa ulang pertanyaan tentang penderitaan. Dan untuk melakukannya kita harus menerima pewahyuan pengetahuan tentang Tuhan. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, ada dua kunci yang akan mengarahkan pelajaran kita. Yang pertama, yaitu jadi kita harus dapat pewahyuan tentang Tuhan, kita perlu tahu siapa yang sedang melakukan pembicaraan. Jadi ini kunci pertama, siapa yang sedang melakukan pembicaraan. Jadi kitab suci tidak selalu benar secara literal dalam setiap pernyataannya. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku, jangan sampai disalah mengerti, lalu dianggap bahwa kitab suci itu ada salahnya. Maksudnya ketika dia berkata-kata secara literal, itu siapa yang sedang melakukan pembicaraan, ya, itu. Jadi, ya, kitab suci itu melaporkan siapa yang sedang berbicara, siapa yang sedang mendengarkan, ya. Ia adalah uraian yang akurat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, tentang siapa yang berkata-kata apa saja. Ini contohnya ya, dalam Matius 9 ayat 3, itu mengatakan kepada kita bahwa Yesua itu penghujat. Nah, siapa yang berbicara itu? Itu adalah ucapan seorang ahli kitab yang tentu saja kita ragukan kredibilitasnya, ya. Tentu kita akan segera menolak pernyataan itu. Jadi walaupun itu tertulis dalam kitab suci, tapi karena yang ngomongnya adalah ahli kitab, ahli Taurat, yang kredibilitasnya tentu kita ragukan, saudara, ya. Jelas bahwa itu adalah bukan pernyataan yang benar. Yesua penghujat itu bukan pernyataan yang benar, ya. Makanya secara literal itu tertulis dalam kitab suci, tapi kitab suci tidak secara literal selalu benar, gitu ya. Tidak, kalau ada perkataan iblis ya itu perkataan iblis gitu. Oke? Sampai sini jelas ya, sampai sini jelas. Oke, kita lanjutkan kepada aturan yang kedua. Siapa mengatakan lebih dulu? Siapa mengatakan lebih dulu? Nah, siapa mengatakan lebih dulu itu menyatakan bahwa sekali kita membangun kebenaran Alkitabiah, kebenaran itu haruslah menjadi kebenaran yang tetap bagi keseluruhan kitab suci. Hal itu didasarkan pada ketidakberubahan Tuhan, dan Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh perubahan apapun. Kita tahu bahwa Yesua tetap sama, betul kan? Yahweh tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan dalam Tuhan tidak ada perubahan dan bayangan peralihan, tidak ada. Firman-Nya pun sama, karena kita tidak dapat memisahkan Tuhan dari firman-Nya. Nah, Tuhan tidak pernah muncul lagi dalam ide yang lebih baik ketimbang aslinya. Karenanya Tuhan dan firman-Nya tidak pernah berubah, tetap sama. Nah, siapa yang mengatakan lebih dulu? Ya, kitab suci itu memang yang paling tua ditulis ada kemungkinan adalah kitab Ayub. Tetapi yang mengatakan kebenaran lebih dulu itu dalam kitab Musa dijelaskan ada peristiwa Adam dan Hawa, dan Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Jadi ada kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan lebih dulu, gitu ya. Jadi dan Tuhan tidak pernah berubah ketika dia berbicara kepada Abraham yang semasa dengan Ayub. Itu tidak berubah ketika berbicara dengan Nuh yang jauh di atas Ayub. Itu firman-Nya tidak berubah. Jadi siapa yang mengatakan lebih dulu? Nah, akan halnya ya, akan halnya. Nah, ini dalam tatanan penulisan secara kronologis, buku Ayub adalah yang tertua. Penulisannya tertua, tapi yang ngomong lebih dulu tentang kebenaran itu Tuhan. Ya, oke, betul ya. Jadi yang ngomong tentang kebenaran lebih dulu bukan Ayub, bukan Tuhan. Tercatat dalam kitab Torah, dalam Pentateuch, dalam 5 kitab Torah, ya, yaitu Bereshit, nah, Kejadian, Keluaran, gitu aja, pada saudara tahu ya, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalam kelima Pentateuch ini, kitab Torah ini, Tuhan sudah lebih dulu berbicara dibandingkan Ayub berbicara, jelas ya. Tapi kalau secara dipakai aturan secara kronologis penulisannya, ini bisa berbahaya ya. Bahayanya dari menggunakan aturan siapa mengatakan lebih dulu terhadap buku Ayub, terhadap tulisannya adalah bahwa kita akan memakai wahyu yang terbatas. Ternyata buku Ayub itu wahyunya terbatas dan samar-samar untuk menafsirkan wahyu yang lebih luas dan lebih jelas. Kalau Tuhan berfirman dalam kitab Kejadian, digenapi dalam perjanjian baru oleh Yesua, kebenarannya tidak berubah.
Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Ayub, ini lebih dulu Tuhan mengatakan soal kebenaran. Ayub kebenarannya masih bias, ya, terbatas, samar-samar. Dia nggak bisa menjelaskan bahkan tentang Tuhan, tentang hubungan dia dengan Tuhan, dan tentang banyak pertanyaan lainnya. Dia nggak bisa menjelaskan secara benar gitu, karena Tuhan mengatakan lebih dulu soal kebenaran. Nah, itu sebabnya walaupun kitab Ayub secara kronologis kitab yang tertua, nggak bisa dipakai sebagai dasar bahwa Ayub lebih dulu mengatakannya, nggak bisa, ya. Tapi yang mengatakan lebih dulu soal kebenaran adalah Tuhan. Jadi ketika Ayub mengatakan hal-hal tentang Tuhan, hal-hal secara teologis, itu ternyata dia mengatakannya dalam pengetahuan yang terbatas dan samar-samar. Ya, itu maksudnya, saudara. Baik. Nah, untuk memahami kitab suci secara jelas, kita harus menggunakan terang yang lebih besar tentunya. Kalau kita ingin secara jelas, walaupun Bapak Yahweh sudah mengatakan kebenaran lebih dulu, tapi kalau mau lebih jelasnya, terang yang lebih besar itu adanya di Perjanjian Baru, adanya di perkataan Yesua. Itu guna menafsirkan terang yang lebih kecil Perjanjian Lama dan juga buku Ayub, ya. Dan bukan sebaliknya. Kita harus memakai Perjanjian Baru untuk menjelaskan Perjanjian Lama, karena terang yang lebih anyar akan dapat memberi penjelasan tentang terang yang lebih awal. Maksudnya begini nih, saya kasih contoh ya, bayi Yahya itu tidak pernah bisa memberi penjelasan tentang pendeta Yahya. Tapi pendeta Yahya bisa memberi penjelasan tentang bayi Yahya. Karena pendeta Yahya ini ada sekarang. Jadi kalau saya harus cerita bayi Yahya, ya mungkin nggak lengkap ya, tapi saya tahu saya dilahirkan di mana, ya, tanggal berapa, dan setelah kira-kira berusia sekian bulan saya dibawa oleh nenek saya. Itu saya dengar cerita itu dari orang tua saya. Jadi saya bisa lebih menjelaskan ketimbang waktu saya lahir dulu, ya. Kemudian dia bisa menceritakan kepada orang-orang pada zaman itu, pendeta Yahya itu begini, itu nggak mungkin, jelas kan? Oke. Nah, jadi ini adalah bagian yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, itu sebabnya mengapa begitu banyak orang tidak mengerti pertanyaan tentang penderitaan. Banyak orang tidak mengerti tentang buku Ayub. Mereka memakai terang yang terbatas yang dipunyai Ayub untuk menjelaskan pewahyuan pengetahuan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tentu hal itu tidak akan memuaskan kita. Kalau kita pakai dasar perkataan Ayub, dasar kebenaran yang Ayub pahami pada saatnya, pada masanya, dengan teman-temannya, itu nggak akan bisa memuaskan kita secara kebenaran teologis gitu ya. Tidak akan pernah bisa memuaskan. Apa yang dikeluarkan pendapat baik termasuk juga oleh Elihu ya, apalagi Elifas dan yang lain-lainnya gitu ya. Itu tidak cukup. Kebenaran yang mereka nyatakan itu tidak cukup. Bahkan ada perkataan-perkataan Ayub yang seringkali kita kutip gitu, Saudara. Pelajaran ini mengatakan seharusnya kita tidak punya patokan untuk sebuah kebenaran seperti itu gitu ya, karena sudah berbeda dengan terang Perjanjian Baru. Oke. Nah, ada 5 alasan terhadap keterbatasan pengetahuan Ayub tentang Tuhan. Dan kelima alasan itulah yang membuat adanya perbedaan antara kehidupan Ayub dan kehidupan kita.